Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaupun ini sore ya Pak ya, tapi selamat pagi biar kita tetap semangat. Ini merupakan podcast kita dari Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Cabang Kendari atau dikenal PATPI Cabang Kendari. Podcastnya namanya adalah Podcast Klinik Pangan, di mana kita akan bincang-bincang isu seputar pangan bersama ahli-ahli pangan di Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini kita punya tamu spesial karena beliau adalah Ketua PATPI Cabang Kendari. Beliau adalah Bapak Dr. Tamrin. Tapi sebelum itu mungkin saya kenalan diri dulu ya Pak ya. Masa saya tidak kenalin gitu ya. Saya RH Fitri Faradila, dosen dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan di Universitas Halu Oleo. Nah, kali ini saya dapat tugas sebagai host di acara perdana podcast gitu. Nah, mungkin bisa Pak Tamrin memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Bu Dila. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kami memberanikan diri untuk launching pertama nih ya, podcast kita ya untuk klinik pangan. Ide utamanya ini adalah kami ingin berbagi sumbangsi ilmu pengetahuan, sumbangsi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Kendari atau yang disingkat PATPI, untuk kita bersama-sama menyebarkan teknologi-teknologi terkait dengan teknologi pangan, terkhusus untuk yang menjadi isu-isu harian ya, sekalian pangan, tentang kerajinan pangan ataupun hal-hal yang pokoknya yang lagi tren lah, isu pangan yang lagi tren lah gitu. Mungkin nanti pemirsa bisa juga komen gitu ya Pak ya, mau isu apa yang kita bahas gitu ya, request apa gitu ya. Kalau PATPI itu sendiri Pak sebenarnya apa gitu? Jadi PATPI ini adalah satu organisasi profesi ya, profesi bidang teknologi pangan khususnya ya. Dan ini adalah organisasi yang sudah sangat tua, sudah lama ya. Ini dulu pencetusnya pakar-pakar pangan dari IPB, UGM, dan sampai hari ini terus berkembang, dan hari ini PATPI ini sudah ada di seluruh Indonesia, sudah ada di 34 provinsi. Iya, berarti bukan cuman punyanya Kendari gitu ya. Cuman kita cabang di Kendari. Oke. Kali ini Pak kita mau ngobrolin soal apa nih Pak? Berhubung kayaknya di depan saya ini ada secangkir coklat panas. Berarti kita mau bicara soal coklat mungkin ini ya Pak ya? Memang coklat ini satu minuman yang sekarang ini lagi mulai digandrungi anak-anak muda. Dulu kan orang di Kendari ini menggandrungi kopi nih ya. Ini kita ingin bagaimana supaya coklat bisa dikenal, karena kita ini penghasil kakao terbesar ketiga di Sulawesi. Ya. Tapi malah kurang ini ya kita mengkonsumsi coklatnya. Kayaknya kalau coklat itu kaitannya luar negeri gitu. Ya, jadi padahal di beberapa tempat seperti di Malang gitu ya, di Malang itu justru anak-anak muda itu menggandrungi minuman coklat. Daerah di sana ada satu tempat yang memang tempat minum khusus minum coklat, banyak sekali peminatnya. Ini sebenarnya Pak Tamrin kenapa kita ngobrolin coklat, mungkin perlu diceritakan sedikit ya Pak ya, pengalaman Bapak di dunia percoklatan. Iya, baik. Jadi awal saya tertarik untuk meneliti coklat, mengembangkan coklat ini Bu Dila, itu berawal dari dulu diajak teman-teman untuk melaksanakan kegiatan Sibermas ya. Sibermas itu salah satu dulu skim dari kegiatan pendidikan pengabdian pada masyarakat DIKTI. Waktu itu kita adakan di Kolaka Utara, tapi topik awalnya itu bukan coklat, bukan coklat. Nah, setelah tiba di sana terus kepala BPDA-nya waktu itu Pak Iskandar ya, Iskandar beliau sudah meninggal. Dia tanyakan bagaimana kalau kita ini kembangkan coklat Pak Tamrin. Boleh Pak, hanya itu peralatannya coklat kan high teknologi nih ceritanya nih. Kita berarti susah bikin coklat itu, iya. Makanya mungkin kayak dari luar negeri yang banyak gitu ya. Karena peralatan harus canggih-canggih. Tapi saya diskusi dengan beliau, dengan Pak Is, saya bilang sebenarnya kalau kita mau buat sih bisa Pak, walaupun belum sempurna dengan alat-alat sederhana. Karena pikiran saya
Zaman Aztek dan suku Maya aja sudah dijadikan minuman yang sangat khas bagi tamu-tamu istimewa waktu itu coklat ini. Dan ini artinya kalau kita bandingkan teknologi zaman Aztek itu dibandingkan teknologi kita pasti lebih maju lah ya. Jadi waktu itu tahun 2008 cerita dengan beliau dan beliau tertarik. Situlah awalnya kita mengembangkan coklat dengan menggunakan alat-alat sederhana. Berarti sebenarnya kalau petani atau orang punya buah coklat gitu, dia bisa bikin sendiri gitu Pak sampai jadi minuman coklat? Bisa ya? Bisa. Prinsipnya tidak beda jauh dengan orang buat kopi itu, sama. Hanya beda sedikit saja, yaitu kalau kopi bisa langsung disangrai sebiji kopi kering ya. Kalau di coklat ini kita harus keluarkan sedikit lemaknya, karena kalau tidak dikeluarkan lemaknya dia membentuk minuman yang agak berminyak-minyak gitu ya. Tapi kalau dijadikan kayak coklat batangan justru lebih enak mungkin ya, kalau yang minyaknya banyak bisa, itu. Ya, kalau untuk coklat batangan dia tidak perlu dikeluarkan lemaknya, justru ditambah lemaknya itu supaya bisa lebih pastanya itu terbentuk lebih bagus. Nah, bicara soal lemak nih Pak, kadang-kadang nih ya orang takut makan coklat katanya bikin gemuk gitu. Benar nggak sih Pak? Nah, ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi khusus untuk cocoa butter atau lemak dari kakao ini adalah lemak yang netral dengan darah. Jadi dia tidak mengakibatkan penumpukan pada darah. Khusus tapi yang lemak yang aslinya asli dari biji kakao. Akan coklat secara komersil itu ada dua. Yang pertama ada yang kita sebut dengan coklat couverture, ada satu lagi itu yang kita sebut dengan compound. Bedanya apa itu dua ini? Yang couverture ini itu yang dalam proses pembuatannya menggunakan lemak asli dari biji kakao. Kalau yang dari compound ini dia menggunakan lemak CBS ya, kakao butter substitutes. Ini dia dari minyak sawit yang dibuat jadi lemak padat. Berarti ini coklat bohongan berarti gitu ya Pak? Sebenarnya bukan bohongan sih, benar juga dia coklat juga, hanya dia ketambahan minyak sawit yang tadi sudah dijadikan lemak itu. Oh, berarti tidak terlalu murni gitu coklatnya. Benar, kenapa itu Pak mereka campur itu, kenapa itu? Jadi kalau kan terutama kita di Indonesia ini kan daerah tropis ya, suhu tinggi ya. Jadi kalau sementara coklat, kalau yang lemak kakao yang aslinya yang dari biji kakao itu dia cepat sekali meleleh, terutama dia di suhu tubuh itu meleleh, sehingga kalau dia dalam perdagangan itu biasanya distribusi harus sangat ekstra hati-hati ya dalam packagingnya karena gampang meleleh tadi. Sebaliknya kalau menggunakan CBS ini kelebihannya dia tidak mudah meleleh dia. Itu salah satu kelebihannya. Berarti memang bukan coklat bohongan, tapi memang karena faktor teknologinya harus ditambahkan itu. Betul. Kalau itu aman tidak Pak sebenarnya ditambahkan CBS ini? Nah itu yang harus kita, kalau untuk yang menggunakan CBS ini karena ini bahan dasarnya dari lemak sawit, ya tentu tidak boleh juga berlebihan ya. Kita tahu kalau terjadi kelebihan lemak jenuh dalam tubuh kita kan bisa terjadi penumpukan yang bisa mengakibatkan ya ada banyak pada kesehatan lah ya, kurang bagus ya. Biasa salah satunya mungkin penyempitan pembuluh darah dan lain-lain. Tapi tetap boleh dikonsumsi ya, tidak tetap bagus, hanya tetap tidak boleh berlebihan. Itu biasanya CBS itu adanya di yang coklat batangan atau minuman coklat begini juga? Kalau di yang minuman coklat tidak ada dia, karena justru kalau di seperti ini kita keluarkan lemaknya tadi. Jadi kalau CBS itu hanya ada pada coklat batangan saja. Berarti kalau minuman coklat ini nggak gemuk ini ya Pak ya? Ini tidak gemuk. Yang dikhawatirkan gulanya nih kalau gulanya. Gimana itu Pak? Ada juga kan itu ya, coklat itu dibagi berdasarkan gulanya, itu ada yang dark coklat, terus betul. Ada yang Jadi kalau ada kesepakatan ya di coklat komersil itu rata-rata kalau kadar coklatnya, kadar kakaonya ya, pasta kakao ataupun coklatnya itu di atas 35%, maka kita kategorikan dark coklat.
Nah, di bawah itu nanti disesuaikan, ada coklat milk ya seperti itu. Kalau yang misalnya ada yang bilang kan coklat itu bikin mood bagus gitu ya. Iya. Itu benar nggak itu? Apalagi cewek-cewek biasanya kalau patah hati terus makan coklat jadi lebih bahagia katanya sih Pak. Ya, jadi tepat sekali kalau ada yang mengatakan bahwa memang minuman coklat ini sebagai minuman anti galau. Karena di sini ada 2 senyawa penting, yaitu fenilalanin dan triptofan yang nanti dalam proses metabolismenya itu bisa menjadi dopamin dan serotonin. Nah, 2 senyawa ini yang menimbulkan perasaan happy, perasaan bahagia ya. Biasanya kalau orang bahagia ini diproduksi itu senyawa dopamin dan serotonin itu. Kalau yang itu hanya ada di coklatnya, di coklat batang atau juga di coklat minuman coklat? Tadi kan karena lemaknya sudah hilang ya, atau dia memang ada di bubuk coklatnya? Ya, dua-duanya dia. Jadi baik di coklat batangan maupun yang di bubuk coklat tetap ada senyawa itu. Ada senyawa itu. Makanya kemarin. Berarti sebentar Pak, biar happy Pak, biar saya minum dulu. Oh iya silakan. Saya juga ikut minum ya. Mantap sekali ini rasa coklatnya Pak. Ya, ini memang coklat yang kita buat khas dari Sulawesi ya. Ini biji coklat Sulawesi. Terus dibuatnya di ini sendiri, bikin sendiri Pak. Kita buat sendiri ya di rumah produksi. Ini juga di kampus juga ada ya, di Halo Leo kita buat. Berarti di kampus itu bisa kita buat coklat? Bisa. Kalau ada yang mau belajar buat coklat bisa Pak? Boleh. Ke sana. Ya, hubungi bisa. Nomor di bawah ini gitu ya? Boleh. Ya. Bisa boleh ya, jalan-jalan ke Universitas Halo Leo. Di sana ada pusat pengembangan teknologi pengolahan kakao terpadu. Ya, di sana boleh banyak. Silakan buat biji kakao. Ya, kita sama-sama produksi di sana yang membuat coklat batangan ataupun minuman coklat seperti itu. Ya. Itu berapa lama itu Pak prosesnya dari punya biji coklat sampai minuman ini atau sampai coklat batang? Sampai jadi produk ya. Iya, jadi produk siap dikonsumsi. Kalau totalitas waktunya ya bisa sekitar sampai coklat batangan bisa sekitar 6 jam 7 jam lah ya. Berarti 1 hari saja selesai ya Pak ya? Yang lama itu di proses bondingnya, penghalusannya itu ya. Karena kalau tidak halus nanti ketika kita, terutama untuk coklat batangan, kalau kita makan itu ada rasa berpasir. Jadi betul-betul mesnya itu atau tingkat kehalusannya harus di atas 150 sampai 200 mes. Dan itu bisa diajarin kalau di lab kakaonya WHO ya? Sangat bisa. Silakan datang. Pemirsa yang tertarik boleh datang dan langsung diajarkan sama ketua Pati. Dan anggotanya pastinya ya Pak ya. Ada kru-krunya nanti banyak nanti. Iya Pak, ada lagi tidak ya Pak keunggulan dari kita konsumsi coklat tadi selain sebenarnya tidak menggemukkan ya, terus juga bisa memperbaiki mood. Ada lagi tidak Pak yang bisa untuk kesehatan kita misalnya gitu? Salah satu manfaat yang paling penting buat kita terkait dengan coklat ini itu kandungan senyawa antioksidannya cukup tinggi. Apa itu antioksidan itu Pak? Secara umum kalau kita bicara antioksidan itu antara lain kemampuan dia menangkal radikal bebas. Ya. Radikal bebas ini dengan kondisi kesibukan kita hari-hari ya terpapar berbagai polusi itu bisa banyak radikal bebas dalam tubuh kita. Itu yang bisa nyebabin kanker gitu ya, tumor. Seperti itu. Dan mengantisipasinya salah satunya dengan makan coklat atau minum coklat. Dia bukan obat, ya, tapi dia istilah dalam teknologi pangan itu ya pangan fungsional lah ya. Di samping kita bisa menikmati cita rasa coklat, juga kita dapatkan manfaat kesehatan. Manfaat kesehatannya. Terus kalau ada juga nih kadang-kadang yang orang tua gitu ya tidak mau anaknya terlalu banyak makan coklat gitu karena giginya jadi ompong misalnya gitu ya. Iya, atau apa karies gigi itu ya karies misalnya. Gigi, jadi memang dulu ya orang-orang tua kadang-kadang khawatir karena anak-anaknya kalau makan kan coklat memang disukai sama anak-anak ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan pada coklatnya ya. Kalau coklat sendiri itu punya kandungan yang justru mampu melindungi email gigi itu ya, enamel gigi. Ya. Oh gitu. Jadi dia beberapa senyawa penting dalam coklat itu justru bagus untuk gigi.
Yang dikhawatirkan sebenarnya kalau berlebihan terutama dari gulanya ya, Gula. yang terlalu tinggi ya, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya orang tua bisa memahami secara selektif coklat yang tadi kita jelaskan itu, sehingga itu bisa dipilih untuk anak-anak ya. Kalau di masyarakat gimana itu Pak, cara orang tua bisa milih, oh ini gulanya banyak, ini gulanya sedikit, taunya dari mana itu Pak? Biasa setiap produk itu ada ditulis komposisi gulanya situ ya, tinggi gulanya. Dan saya lebih menyarankan kalau bisa untuk anak-anak ini lebih bagus mereka diarahkan untuk mengkonsumsi yang coklat covered tadi, yang betul-betul menggunakan lemak kakao yang asli tadi itu. Jadi dilihat di komposisi Ya. itu, kalau tidak salah tuh kan kalau di komposisi itu ada urutannya ya Pak ya, mana yang duluan itu yang banyak gitu bukan ya? Ya, betul sekali. Jadi kita tinggal melihat di situ di komposisi tadi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sekarang sudah itu kok mencantumkan kok ini yang jenis couverture, ini yang compound. Tulisannya yang couverture gitu ya? Ada tertulis itu. Terus mungkin bisa dari ini Pak kelihatan tidak ya yang informasi nilai gizi kalau gulanya banyak sama gulanya sedikit gitu? Untuk produk-produk komersil sekarang untuk yang coklat ya dari perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dicantumkan. Termasuk berapa ini kandungan apakah darah coklat atau bukan darah coklat. Darah coklat sendiri kan macam-macam tuh. Ada yang sampai 80% kakao ya, jadi itu kakaonya itu banyak sekali sehingga dan komposisi bahan tambahannya sedikit. Dan sehingga orang memang yang bagi yang memahami manfaat coklat, mereka lebih memilih yang dark ini. Makin tinggi kandungan coklatnya makin disukai. Tapi biasanya yang dark coklat ini rasanya pahit ya Pak ya, kalau anak-anak. Benar. Sebenarnya cita rasa asli dari coklat ini kan itu memang bukan manis dia. Bukan ya. manis. Tidak manis dia. Aslinya itu sepat dan pahit. Ya. Jadi sebenarnya betul lah kata-kata pepatah itu ya. Pahit jangan cepat dimuntahkan, manis jangan cepat ditelan gitu. Nah, itu salah satunya coklat ini. Kalau coklat yang betul-betul ya makin pahit makin banyak manfaatnya. Makin banyak manfaatnya. Ya, oh ya Budila, selain tadi saya cerita tentang antioksidan pada kakao, tadi beberapa senyawa penting terkait dengan dopamin dan serotonin itu ya. Beberapa waktu yang lalu ketemu dan bincang-bincang dengan teman yang punya penyakit Parkinson. Itu yang tangannya gemetar-gemetar dia. Setelah bincang-bincang dengan beliau, ternyata asupan obat yang diberi oleh dokter itu salah satu kandungan utamanya adalah dopamin itu. Dari coklat, ya, yang terkandung di coklat. Betul. Gitu ya. Bahkan mereka untuk terapi terapi herbalnya itu untuk di perkumpulan Parkinson itu mereka disarankan untuk konsumsi coklat murni itu, bubuk coklat murni. Dan ini saya kira penting, peluang bagus untuk pengembangan kakao terutama di Sulawesi Tenggara. Kalau kita bisa kembangkan ini akan sangat bagus tuh. Tapi itu enak banget ya Pak ya, obatnya makan coklat gitu. Iya. Biasanya kan orang makan obat yang ya rasanya ini, tapi ini makan coklat. Makan coklat, dan di samping dia dapat kemana ke sana, sensasi coklatnya juga luar biasa. Apalagi kalau seperti ini ya, dalam suasana panas, coklat ya, itu luar biasa. Ini Pak, ada lagi yang menarik nih ya, kan kalau bahasa Indonesia coklat itu ya warna coklat gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang namanya white coklat gitu, coklat putih. Ini sebenarnya dia coklat atau bukan gitu? Ya, baik sekali. Jadi begini, memang kita di Indonesia ini istilah coklat itu juga menjadi istilah warna coklat ya. Kalau luar negeri kan beda ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada coklat putih? Jadi coklat putih tadi di awal-awal kita cerita tentang lemak kakao ya. Jadi kalau kita bikin minuman begini, itu biji kakao yang sudah jadi pasta itu dipres, dikeluarkan lemaknya. Bungkirnya tadi dihaluskan, itulah jadi minuman ini. Lemaknya itu yang bisa dikembangkan menjadi coklat putih. Dia tidak warna coklat di situ. Dia warnanya nggak coklat lagi. Dia enggak. Bahkan itu bisa dibuat warna pink, bisa dibuat warna merah, jadi bisa dibuat coklat merah putih seperti kita NKRI harga mati gitu ya. Itu penting. Coklat 17-an berarti. Bisa dibuat coklat 17 Agustus dan jadi kalau orang bilang kenapa ini jangan saya bukan coklat,
kok coklat kok bisa putih? Itu dari lemaknya. Berarti beneran coklat itu ya, Coklat. bukan cuman dinamai saja coklat. Ya, terima kasih banyak ini Pak Sama-sama, Tamrin. Indira. Kita sudah banyak dapatkan informasi tentang coklat. Dan jadi coklat itu sangat berguna bagi kesehatan ya, bahkan bisa untuk terapinya orang Parkinson gitu ya, itu Betul luar sekali. biasa, dan juga bisa meningkatkan mood gitu ya. Tidak hanya mungkin untuk anak muda, yang orang tua juga ya Pak, apalagi antioksidan itu tadi ya. Bekerja, menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Yang penting adalah pilihannya gitu ya, memilih jangan terlalu banyak yang mengandung gula, itu yang terutama, karena sepertinya di pasaran itu banyak gitu ya yang mengandung banyak gula. Ya, mungkin Pak ada closing statement ya dari Bapak karena sebagai Ketua PATPI Cabang Kendari. Baik, terima kasih Bu Lila. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Ini podcast pertama kami ya. Jadi kami berharap podcast ini bisa berlanjut dengan isu-isu pangan yang keren, dan pemirsa silakan boleh beri komen ya, dan bisa menyampaikan usul saran terkait isu-isu pangan yang ingin dibahas oleh teman-teman PATPI Cabang Kendari. Jadi kita akan berusaha menjawab ya Pak ya. Jadi jangan tanya ke yang sumbernya kurang valid gitu ya Pak. Di sini kita akan meluruskan hal-hal yang seputar isu sehari-hari yang kita ingin tahu gitu ya, supaya meningkatkan kesehatan kita, kualitas hidup kita ya Pak. Mudah-mudahan podcast ini bisa berlanjut terus dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Yang lebih penting lagi, kita ingin sebagai ahli di bidang pangan ya, teman-teman di bidang pangan PATPI ini ingin supaya bagaimana masyarakat itu mulai mengenal makanan, tidak hanya sekedar untuk makan saja, tapi juga memperhatikan nutrisinya, dan lebih penting lagi kita mendapatkan manfaat kesehatan dari makanan yang kita konsumsi. Itu yang paling penting. Jadikanlah makanan obatmu. Iya, begitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih kepada pemirsa yang tetap setia menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.